Shalom adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Meskipun kembali kita melakukan ibadah ini secara online atau dalam jaringan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak perlu sampaikan kepada adik-adik untuk tetap fokus dalam ibadah pada saat ini. Adik-adik menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing dan tidak ribut selama ibadah ini berlangsung. Dan yang paling penting, jangan gonta-ganti video YouTube ya adik-adik. Ya, kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan dalam bahasa Inggris. Kita nyanyikan 2 kali. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Silakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang 1 minggu lamanya hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Sekalipun Tuhan, kami tidak saling bertemu muka secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik disengaja maupun tidak. Tuhan, ubah kami agar menjadi lebih baik lagi dan ajar kami untuk senantiasa melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Berlimpah sukacita di hatiku untuk mensyukuri
kasih karunia Tuhan yang telah nyata atas diri kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kakak Isa. Itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini Kakak Isa boleh kembali menemani adik-adik semua dalam ibadah online. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Kakak Isa yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami sudah siap dengar firman Tuhan, kami sudah siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, di sini ada yang senang berencana atau bahkan sedang punya rencana yang besar untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Biasanya ada ya. Di usia adik-adik ini umumnya punya banyak sekali hal-hal yang mau direncanakan. Entah itu berkarya, entah itu melakukan sesuatu, entah itu pergi ke tempat yang baru dan lain sebagainya. Setiap kita punya rencana dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa saja di tengah-tengah pandemik ini kita punya rencana. Oh nanti kalau selesai pandemik, kalau selesai COVID-19 ini sudah berlalu, saya mau liburan sama keluarga saya. Atau saya mau segera masuk sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, bisa memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, juga bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung, bahkan bisa bersalaman satu dengan yang lainnya. Bahkan juga bisa bermain bersama. Semua punya rencana ya tentunya. Kita manusia saja punya rencana, apalagi Tuhan, ya kan adik-adik? Nah, Tuhan juga punya rencana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan sudah merencanakan hal yang baik. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu baik adanya. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rencana Tuhan yang begitu indah itu dirusak oleh dosa. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik sudah punya rencana yang indah nih ya, tapi digagalkan. Nah,
itu membuat kekecewaan ya di hati kita sendiri, ya tidak? Begitupun dengan Tuhan. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, tapi iblis datang merusak rencana Tuhan yang indah itu, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Saat itu Tuhan begitu kecewa. Nah, tapi kalau misalnya nih adik-adik punya berkarya, kalau adik-adik berkarya menghasilkan sebuah karya yang begitu indah, terus kemudian karya itu rusak, apa yang biasanya kita lakukan? Ya kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya akan diperbaiki. Tapi kalau sudah rusak parah, ya lebih baik dimusnahkan saja, kita buang, kita bakar atau sebagainya. Walaupun sebenarnya sangat menyakiti hati kita ya. Nah, begitupun yang terjadi pada rencana Tuhan ini. Tuhan merencanakan segala sesuatunya baik, tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menghancurkan rencana Tuhan yang begitu indah itu. Tapi Tuhan punya alternatif lain tentunya ya. Tuhan menyediakan penyelamatan buat manusia. Tapi ternyata adik-adik, di tengah-tengah kehidupan saat itu, setelah kehidupan Adam dan Hawa, ternyata manusia itu semakin berdosa, makin jahat, segala macam kejahatan dilakukan. Dan itu tentu membuat hati Tuhan semakin sedih, semakin kecewa. Karena kenapa? Karena manusia tidak berubah, manusia terus-menerus mengulangi kesalahannya, bahkan memperparah kesalahannya itu. Kejahatan manusia ini akhirnya membuat Tuhan memutuskan untuk memusnahkan seluruh manusia, kecuali manusia yang taat dan tetap berpegang pada Tuhan, yaitu pada saat itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah seorang nabi yang begitu mengasihi Tuhan. Kenapa Nabi Nuh mengasihi Tuhan? Karena Nabi Nuh melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh diberkati oleh Tuhan. Begitu Nabi Nuh terus mempercayai Tuhan, Tuhan terus juga memberkati Nabi Nuh. Itulah yang membuat Nabi Nuh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu murka, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia, kecuali keluarganya Nabi Nuh. Ada lagunya ya, Nabi Nuh dan istrinya, dan seterusnya. Nabi Nuh ini diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang terbuat dari kayu gofir. Kayu gofir ini adalah kayu yang kuat ya, yang tahan air. Nah, kemudian Nabi Nuh diperintahkan juga oleh Allah untuk membuat bahtera ini dengan ukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi bahtera itu begitu besar. Kemudian Tuhan Allah bilang sama dia, buatlah bahtera ini dengan satu pintu di bagian lambung bahtera tersebut. Jadi hanya ada satu pintu yang Tuhan Allah perintahkan kepada Nabi Nuh ini. Tapi di dalam bahtera itu Tuhan Allah juga perintahkan untuk buatkan sekat-sekat. Jadi ada banyak sekat di dalamnya dan bertingkat-tingkat. Kemudian Tuhan Allah bilang sama Nuh bahwa yang boleh masuk ke dalam bahtera itu adalah Nabi Nuh bersama istri dan anak-anaknya, serta istri anak-anaknya, dan segala jenis hewan yang ada di muka bumi itu pada saat itu. Dan itu cuma boleh masuk masing-masing satu pasang atau 2 ekor, jantan dan betina, untuk masuk ke dalam bahteranya. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk Nabi Nuh. Karena Tuhan Allah mau memusnahkan manusia dan kejahatannya. Tuhan juga kecewa, Tuhan juga merasa sedih dan marah ketika hasil karyanya yang begitu indah dihancurkan oleh iblis. Tapi Tuhan punya rencana yang baik lagi. Dan Tuhan melakukan rencananya yang baik itu melalui Nabi Nuh dan keluarganya. Jadi karena Nabi Nuh ini bersama keluarganya begitu mengasihi Tuhan, Nabi Nuh ini mengandalkan Tuhan, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang baik, dan Tuhan menggunakan Nabi Nuh sebagai alatnya untuk menyelamatkan manusia yang masih ada yang baik, dan juga untuk menyelamatkan isi bumi seperti hewan-hewan. Nah, Nabi Nuh pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya ya adik-adik ya. Nabi Nuh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki,
Salah satunya membuat sebuah bahtera yang besar dengan hanya ada satu pintu. Kenapa hanya ada satu pintu? Itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh pada saat itu, masa Nabi Nuh itu masih begitu jauh dari masa kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sudah menunjukkan, sudah memberikan tanda bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu pada saat kita hidup saat ini, yaitu hanya Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau sampaikan buat Nabi Nuh, bahwa cuma satu pintu. Pokoknya hanya satu pintu saja, dan lewat situ saja manusia dan juga hewan-hewan ini boleh masuk, dan nantinya akan keluar lagi begitu apa yang Tuhan rencanakan selesai. Nah, adik-adik, hal ini mau menolong kita, memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya kejahatan itu selalu ada. Di sekeliling kita ada banyak sekali kejahatan. Tapi bagaimana kita tetap hidup sama seperti Nabi Nuh, kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kita lihat kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Dan juga kita lihat bahwa hanya satu cara kita selamat dalam hidup ini. Di tengah-tengah begitu banyak orang jahat, hanya satu cara kita tetap bisa hidup, yaitu percaya kepada Tuhan saja. Karena hanya ada satu jalan untuk mencapai keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Kakak Isa akan bacakan judulnya dan juga ayatnya yang ganjil. Adik-adik baca ayatnya yang genap ya. Jadi masing-masing baca di rumah. Kakak Isa baca ayat yang ganjil, adik-adik sambil bersama-sama baca ayatnya yang genap. Kita mulai ya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22 kita baca bersama-sama ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Isa. Dan kakak beri kesempatan kepada adik-adik untuk masuk di dalam saat teduh. Ya adik-adik, kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan selalu, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, kasih setia, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di masa-masa saat ini Tuhan, yang begitu membingungkan kami, bahkan juga membuat kami menjadi kesulitan dalam beberapa hal. Terima kasih Tuhan, karena kami terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang masih boleh terus kami laksanakan, bahkan sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur karena kami boleh melakukannya, kami boleh tetap bersekutu, kami boleh tetap memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan melalui ibadah online saat ini. Dan biarlah Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga biarlah Tuhan ibadah online ini betul-betul menolong kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa untuk sekolah minggu, khususnya di jemaat kami Tuhan. Kami bersyukur karena pengurus sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu boleh tetap bersehati. Biarlah juga Tuhan terus menjaga kesehatan pengurus ini Tuhan, juga para guru sekolah minggu, agar tetap bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami anak-anak sekolah minggu terus merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terus berkati guru sekolah minggu bersama keluarga, berkati pendeta bersama keluarga, majelis, serta seluruh anggota jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus jaga, lindungi, pelihara. Kami juga terus berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Orang tua kami Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan berikan kekuatan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Juga Tuhan berikan orang tua kami ketabahan dalam menjaga merawat kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk sekolah kami. Tuhan berkati kami Tuhan, sistem yang baru akan kami lakukan mungkin di setiap sekolah kami. Mampukan agar kami bisa mengikuti sistem yang baru ini yang mungkin akan dilakukan secara online. Bahkan ketika kami harus bertemu tatap muka langsung, juga Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, juga kesehatan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, pemimpin dari pusat sampai pelosok. Tuhan terus berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan. Kami terus berdoa untuk presiden kami bersama jajarannya. Tuhan terus berikan hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, agar bangsa kami semakin hari semakin baik dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami terus juga berdoa untuk Kota Makassar. Kota Makassar dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan pasien yang mengalami COVID, yang terinfeksi COVID. Tuhan berikan kami pikiran yang baik sehingga kami boleh lebih bijaksana lagi Tuhan, sehingga penyebaran virus ini boleh berkurang. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami yang baru, new normal ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong mampukan kami juga untuk lebih taat, lebih dengar-dengaran dengan anjuran pemerintah, dengan anjuran dari pihak kesehatan, sehingga pandemik ini boleh segera berakhir Tuhan. Dan kami terus berdoa agar vaksin segera ditemukan sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik dan normal. Dan Tuhan terus ajar kami untuk menjadi pribadi yang taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong tetap jaga dan pelihara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami bawa. Tuhan berkati persembahan ini agar kiranya boleh menjadi berkat bagi sekolah minggu kami, agar bisa melangsungkan pelayanannya Tuhan. Dan apa yang masih ada pada kami, Tuhan tetap berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas pada minggu ini berupa ayat hafalan untuk adik-adik anak besar dan anak remaja. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu dia ayat hafalannya adik-adik. Selamat menghafal, dan jangan cuma dihafal tetapi juga dipahami ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan
melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai setiap aktivitas kami ke depannya, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan juga kiranya memberikan kami kesehatan, agar kami dapat terus melakukan aktivitas kami. Tuhan, inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Kembali kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Dan kakak terlebih-lebih mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun adik-adik terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan sediakan selalu cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Selamat hari Minggu adik-adik, dan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sampai jumpa.